Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir Sungai Batanghari, hiduplah seorang gadis cantik bernama Siti Nurbaya. Ia adalah anak sulung dari keluarga yang sangat dihormati di desa itu. Ayahnya, Datuk Mudo, adalah seorang kepala adat yang bijaksana dan dihormati. Sedangkan ibunya, Siti Aminah, adalah seorang wanita yang lembut dan penuh kasih sayang. Siti Nurbaya memiliki segala yang dimiliki oleh seorang gadis pada zaman itu, kecantikan, kepandaian, dan hati yang baik. Namun, ia selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, meskipun dikelilingi oleh kebahagiaan. Keindahan alam sekitar desa dan kebersamaan keluarganya tidak mampu menutupi kerinduan yang tumbuh dalam hatinya. Pada suatu hari yang cerah, datanglah seorang pemuda bernama Samsul. Samsul adalah seorang pemuda dari kota Padang yang baru saja pindah ke desa itu bersama keluarganya. Pemuda ini terkenal sebagai anak yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Meskipun berasal dari kota, Samsul tak pernah menunjukkan sikap sombong. Ia adalah orang yang rendah hati, sopan, dan memiliki pandangan hidup yang dalam. Ketika pertama kali melihat Siti Nurbaya di tepi sungai, Samsul merasa hatinya bergetar. Gadis itu sedang duduk di bawah pohon mangga, menenun kain tenun sambil memandang jauh ke arah aliran sungai yang tenang. Senyumnya yang manis dan tatapan matanya yang dalam membuat Samsul jatuh cinta pada pandangan pertama. Siti Nurbaya, yang saat itu sedang menenun, merasa ada seseorang yang memandanginya dengan penuh perhatian. Ketika ia menoleh, matanya bertemu dengan mata Samsul, dan dalam sekejap, hati mereka sudah terikat. Mereka mulai berbicara, berbagi cerita, dan saling mengenal lebih jauh. Setiap pertemuan mereka selalu penuh tawa dan canda, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Namun, seperti halnya cinta yang tulus, tak semua berjalan dengan mudah. Ayah Siti Nurbaya, Datuk Mudo, adalah seorang pria yang keras dan memiliki prinsip yang sangat kuat. Ia ingin anaknya menikah dengan seorang pria yang berasal dari keluarga terhormat dan memiliki kekayaan yang cukup untuk menjaga kehormatan keluarga. Samsul, meskipun tampan dan berbudi pekerti, bukanlah pilihan yang tepat menurut pandangan Datuk Mudo. Keluarga Samsul tidak memiliki kekayaan yang cukup dan dianggap tidak sepenuhnya memenuhi standar yang diinginkan oleh sang kepala adat. Siti Nurbaya sangat sedih mendengar penolakan ayahnya. Ia tahu bahwa ia tak bisa melawan kehendak ayahnya yang sangat dihormati oleh masyarakat desa. Namun, hatinya tetap berpegang pada Samsul. Mereka berdua sering bertemu secara diam-diam, berbicara tentang masa depan mereka yang penuh harapan. Mereka bermimpi untuk hidup bersama, meskipun kenyataan terasa semakin jauh. Suatu hari, ketika Siti Nurbaya sedang berjalan pulang dari pasar, ia bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Datuk Kemas. Lelaki itu adalah seorang saudagar kaya yang sudah lama menaruh hati pada Siti Nurbaya. Ia memiliki kekayaan yang melimpah, dan meskipun sudah berusia lanjut, ia ingin menjadikan Siti Nurbaya sebagai istrinya. Datuk Kemas tahu bahwa Datuk Mudo sangat menghormatinya, dan ia berharap bisa mendapatkan restu untuk menikahi gadis itu. Menjaga kehormatan keluarga. Samsul, meskipun tampan dan berbudi pekerti, bukanlah pilihan yang tepat menurut pandangan Datuk Mudo. Keluarga Samsul tidak memiliki kekayaan yang cukup dan dianggap tidak sepenuhnya memenuhi standar yang diinginkan oleh sang kepala adat. Datuk Kemas mendekati Siti Nurbaya dengan senyuman yang lebar. "Nona Siti," katanya dengan suara serak, "aku sangat tertarik padamu. Aku ingin kau menjadi istriku. Aku akan memberimu kehidupan yang penuh kemewahan dan kebahagiaan." Siti Nurbaya merasa ngeri mendengar tawaran itu. Ia tidak ingin hidup dengan lelaki tua yang jauh lebih tua darinya. Namun, ia juga tahu bahwa ayahnya pasti akan setuju dengan perjodohan itu, karena Datuk Kemas adalah seorang pria yang sangat dihormati. Hatinya pun semakin terpuruk. Malam itu, Siti Nurbaya tidak bisa tidur. Ia berpikir tentang hidupnya yang penuh dengan pilihan sulit. Cinta terhadap Samsul harus ia sembunyikan, sementara Datuk Kemas terus mendekatinya. Di satu sisi, ia ingin mengikuti kata hati dan bersama dengan Samsul, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa ia tidak bisa mengkhianati keinginan ayahnya. Pada suatu malam yang penuh keheningan, Siti Nurbaya memutuskan untuk bertemu dengan Samsul. Mereka bertemu di sebuah tempat yang jauh dari pandangan orang. "Samsul," kata Siti Nurbaya dengan suara terbata-bata, "aku harus menikah dengan Datuk Kemas. Ayahku memaksaku untuk menerima perjodohan ini." Samsul terdiam sesaat. Matanya yang penuh harap kini dipenuhi dengan kesedihan. "Aku tahu, Nurbaya," jawabnya pelan. "Aku tak bisa melawan keputusan ayahmu, dan aku tahu betapa beratnya untukmu. Tapi percayalah, meskipun kita terpisah, aku akan selalu mencintaimu." Siti Nurbaya menundukkan kepala,
Air matanya jatuh membasahi pipinya. Aku juga mencintaimu, Samsul. Tapi kita tak bisa bersama. Kasih kita tak akan sampai. Keesokan harinya, pernikahan Siti Nurbaya dengan Datuk Kemas dilaksanakan dengan penuh kemegahan. Masyarakat desa datang berbondong-bondong untuk menyaksikan pernikahan yang dianggap sangat prestisius itu. Namun, bagi Siti Nurbaya, hari itu adalah hari yang penuh kesedihan. Ia merasa seperti terperangkap dalam takdir yang bukan pilihan hatinya. Samsul yang menyaksikan pernikahan itu dari kejauhan merasakan sakit yang mendalam. Meski hati mereka terpisah oleh jarak dan keadaan, cinta mereka tetap ada, meskipun tak dapat terwujud. Siti Nurbaya menjadi istri Datuk Kemas, tetapi ia tetap menyimpan kenangan tentang cinta sejatinya di dalam hatinya. Tahun demi tahun berlalu, namun cinta mereka tetap abadi. Meskipun Siti Nurbaya hidup dalam kemewahan dan segala fasilitas yang diberikan oleh suaminya, hatinya selalu merindukan Samsul. Ia merasa terkurung dalam kehidupan yang tidak ia pilih, dan kasih yang tak sampai itu selalu menghantui dirinya. Samsul, di sisi lain, terus melanjutkan hidupnya, meski hatinya selalu kosong. Ia memilih untuk mengabdikan dirinya pada masyarakat dan dunia pendidikan, berharap suatu hari ia bisa memberikan pengaruh positif bagi generasi yang akan datang. Meskipun cinta mereka tak pernah terwujud, namun kenangan tentang Siti Nurbaya tetap hidup dalam setiap langkahnya. Kasih mereka, meskipun tak sampai, tetap menjadi kisah yang abadi dalam sejarah desa itu. Cinta yang tulus dan murni, meskipun dipisahkan oleh takdir dan keadaan, tetap meninggalkan bekas yang tak pernah hilang. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa meskipun cinta tak selalu membawa kebahagiaan yang kita inginkan, namun kenangan dan perasaan itu akan tetap ada selamanya.